Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas kenapa ini bisa menjadi peluang emas untuk market crypto gitu ya. Dan kita akan lihat beberapa hal dan bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan kesempatan ini gitu atau peluang ini yang kita dapat gitu ya. Jadi di video kali ini kita akan lebih membahas strategi apa yang lebih sebaiknya kita lakukan, mungkin beberapa kripto yang bisa kita beli juga gitu ya, karena kita akan lihat secara lebih ke arah long term point of view atau lebih ke arah jangka panjang gitu ya. Jadi kita akan bahas hal itu. Dan ya, tanpa berlama-lama lagi, kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan. Dimana untuk pembahasan hari ini kita akan membahas bukan update market crypto, tapi kita lihat peluang emas di market crypto gitu ya. Salah satunya teman-teman harus lihat bahwa selama beberapa hari terakhir kita bisa lihat kita posisinya tuh lagi di extreme fear gitu ya, di saat market crypto ini benar-benar fearful atau ketakutan gitu ya, apalagi dengan adanya isu FTX dan lain-lain yang sempat kita bahas dalam beberapa video terakhir. Nah, jadi pertanyaannya adalah kita lihat dari sini, be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful gitu ya. Jadi pada saat market mulai ketakutan, itu justru saatnya kita mulai membeli gitu ya. Kita nggak bilang langsung beli semuanya all in dan lain-lain, tapi lebih baik dollar cost averaging gitu ya. Dollar cost averaging artinya kita cicil perlahan-perlahan seperti itu. Jadi ini satu hal yang kita bahas gitu ya, dimana kita di saat market mulai fearful ya, di situ kita mulai membeli juga. Ini kalau teman-teman berpikirnya secara jangka panjang, nanti kita akan lihat kenapa sebaiknya kita membeli kripto di situasi market seperti ini, seperti itu ya. Nah, beberapa hal yang saya akan mention juga, ini sampai kita bahas di video. The worst events in crypto history atau event-event kasus-kasus yang paling parah lah di market crypto gitu ya, dimana ada Mt. Gox hack ya, itu di tahun 2014, lalu ada The DAO hack itu di tahun 2016, dan teman-teman bisa lihat di tahun 2022 ini sehabis yang namanya bull run kita 2020-2021, dimana rata-rata kripto mengalami kenaikan. Kalau kita perhatikan grafik kripto ya di sini ya, kita close di sini. Nah, kita lihat di mana market mulai naik, bull run seperti ini. Nah, banyak yang terjadi. Orang-orang mulai menjadi greedy, bukan hanya retail investor, tapi ya kita bisa bilang juga institusi-institusi juga gitu ya. Kita bisa lihat beberapa hal yang terkena gitu ya, dari Terra Luna ya, kripto yang top 10 bahkan mungkin top 5 kalau tidak salah dulu, collapse bahkan sampai ke $0 seperti itu ya. Lalu kita lihat yang baru-baru ini FTX sells to Binance, tapi nggak jadi dibeli oleh Binance juga karena sudah terlalu parah ya. Itu di tahun ini terjadi. Lalu ada Three Arrows Capital juga terjadi ya. The three of the worst events in crypto happen this year. Bahkan ini ditambah, dia bilang dari DeFi Edge, dia bilang I can't believe I left out Celsius, karena Celsius juga mengalami hal serupa. Jadi 4 gitu ya. Jadi 4 hal yang benar-benar mungkin menimbulkan, bisa dibilang trauma juga gitu ya, atau mungkin pelajaran juga untuk semua orang yang lagi di dalam market crypto, maupun yang sudah experience ya, yang di tahun 2017 ataupun yang baru terkena di tahun 2020-2021 seperti ini gitu ya. Nah, biasanya kalau kita lihat seperti ini, di saat market crypto mengalami penurunan seperti di tahun 2018 ataupun pada saat COVID crash gitu, di saat market fearful, itulah waktu yang tepat. Kenapa? Karena kita lihat biasanya cycle-nya itu akan mulai menanjak lagi. Di saat-saat ini, di saat market fearful, itulah saat yang tepat untuk kita mulai membeli, atau mungkin lebih tepatnya mencicil beli. Seperti itu. Gitu ya. Di sini ada tweet dari Will Clemente juga, hampir sama. Luna, Celsius, Three Arrows Capital, tapi dia lebih lengkap. Ada Voyager, ada FTX dan Alameda Research, ada BlockFi dan lain-lainnya gitu ya. This year has been an absolute clown show, atau ya bisa dibilang ya kacau gitu ya. Untuk di market crypto banyak yang terkena, seperti toko-toko besar dan lain-lain gitu ya. Nah, lalu apa yang sebaiknya kita lakukan? Itu yang lebih kita akan bahas di video kali ini. Gitu ya. Kata DeFi Edge di sini dia bilang, now's not the time to buy the dip, atau membeli dipnya ya. Sebenarnya ini saya setuju dan nggak setuju gitu ya. Di saat market fearful ya, kita bisa mulai mencicil beli gitu ya. Tapi ini tergantung strategi teman-teman. Apakah untuk jangka panjang, berapa banyak presentasi yang mau dibeli, apakah 10% dari alokasi dananya, apakah 50% dan lain-lain gitu ya. Tapi untuk mencicil beli di daerah Bitcoin 17.000 bukan nggak ada salahnya gitu ya, kalau memang kita melihat secara long term point of view, di mana Bitcoin untuk naik lagi mungkin ke level 66.000 atau bahkan menembus $100.000 dalam beberapa tahun ke depan, yaitu mungkin masih bisa terjadi gitu ya. Di sini dibilang
Tapi ini benar, di mana dia membahas bahwa don't try to catch a falling knife, atau pada saat market turun, market fearful, jangan kita langsung semena-mena kita langsung beli aja tanpa ada strateginya gitu ya, tanpa ada risk management dan lain-lain gitu ya. Kita akan bahas beberapa hal. Kita kesini dulu ya. Ada 2 hal yang saya bahas. Yang pertama, strateginya yang pertama itu bisa membeli blue chip crypto ya. Blue chip crypto artinya kripto yang besar gitu ya. Untuk teman-teman yang mungkin bukan familiar terhadap kripto, ya lebih baik mulai membeli blue chip crypto ya. Untuk blue chip kita hanya suggest 3 sebenarnya. Mungkin Bitcoin ya, pasti Bitcoin, kripto nomor 1, Ethereum, dan Binance BNB gitu ya. Kalau kita lihat secara market cap-nya pun kita bisa perhatikan Bitcoin, Ethereum, dan BNB. Saya rasa ketiga kripto ini strong ya. Secara fundamental kuat. Kalau teman tanya apakah di tahun 2024 atau 5 tahun lagi kripto ini masih ada, kemungkinan besar masih ada gitu ya. Bitcoin itu adalah asal mulanya kripto gitu ya. Ethereum ini lebih ke arah untuk teknologi blockchain, smart contracts, dan lain-lain ya. Kalau teman-teman lebih invest ke dalam teknologinya, ya Ethereum ini cukup menarik. Apalagi ada dia baru berpindah dari proof of work ke proof of stake ya. Ini yang kita sempat bahas secara fundamentally-nya. Jadi ini juga kuat gitu ya. Lalu yang terakhir ada Binance, BNB. BNB ini token dari exchange Binance, dan exchange Binance ini kan salah satu top exchange di market crypto gitu ya. Dan bisa dilihat selama beberapa hari terakhir secara khusus kita bisa lihat di mana Binance ini sangat superior ya dalam bisa bilang menavigasi market crypto, khususnya untuk CZ Binance juga, CEO dari Binance gitu. Makanya kita cukup confidence atau percaya diri bahwa ketiga kripto ini bisa dikategorikan blue chip. Bagaimana dengan yang lain? Cardano, Doge, Matic, Polkadot, Solana gitu yang besar-besar, dia sebenarnya juga bisa. Tapi untuk di saat ini di dalam bear market cukup beresiko untuk membeli beberapa kripto tersebut gitu ya. Tapi di sini kita membahas skenario kedua, yaitu adalah beli high risk token. High risk token ini lebih ke arah yang masih tergolong besar tapi ya cukup beresiko gitu ya. Ataupun beli coin micin juga, pokoknya kripto-kripto selain yang blue chip kripto gitu ya. Mungkin edition ini saya mau tambahin juga Matic ini juga lumayan bagus kalau teman-teman perhatikan. Kenapa? Karena saya lihat di dalam bear market ini mereka cukup developmentnya cukup kuat secara fundamentalnya. Jadi ini cukup menarik gitu ya. Kita bisa lihat di sini di saat market crypto mengalami sedikit kenaikan, kita bisa lihat Matic ini yang bounce-nya paling besar juga di sini 15%. Jadi ini bisa diperhatikan juga hal-hal seperti hal tersebut gitu ya. Ataupun nanti bisa stay tune di channel ini, pasti kita akan cover kripto-kripto apa lagi yang lebih baik kita beli untuk altcoin atau kripto-kripto yang lebih beresiko. Gitu ya. Jadi kita membahas hal itu. Nah, salah satunya kita mau tambahkan juga bagaimana dengan 2023 ya, outlook untuk kriptonya atau keadaan kripto itu bagaimana, karena katanya 2023 resesi dan lain-lain gitu ya. Saya hanya memikirkan beberapa hal gitu ya. Salah satunya adalah di tahun 2022 ya, event yang sudah terjadi yang kita bahas seperti ini dan event ini juga gitu ya. Ini udah sangat besar gitu ya. Banyak kripto crumbling down atau udah jatuh gitu ya. Pertanyaannya adalah apakah 2023 itu akan lebih parah dibandingkan dengan 2022. Di sini kita nggak membahas tentang ekonomi, kita nggak membahas tentang negara-negara, kita membahas khusus untuk di market crypto gitu ya. Kalau kita lihat seperti ini, sebenarnya ya kemungkinan cukup kecil bahwa 2023 ini akan lebih parah dibandingkan dengan 2022. Kalau kita membahas hanya untuk market crypto saja, seperti itu gitu ya. Jadi ya bisa dibilang mungkin ini adalah saat yang tepat juga. Nah, ditambah saya mau menambahkan satu grafik juga. Nah, dari sini Luke Martin dia bilang here's a fun chart to think about ya. Biasanya bear market di dalam market crypto, bear market itu artinya di saat dia udah top ya, lalu dia mengalami penurunan, yaitu namanya bear market, mengalami penurunan itu 1 tahun. Ya, 1 tahun. Previous bull cycle ya, waktu di tahun 2017 itu Desember 17. Nah, bottom cycle-nya itu 2018 Desember 17 juga. Seperti itu gitu ya. Dan kita kalau lihat top kita untuk Bitcoin di cycle sebelumnya di tahun 2021 itu November 10. Ya, November 10 2021. Di sini dia salah ya, harusnya di sini 2021 gitu ya. Dan 2 days atau hari ini pada saat di tanggal November 10 dia bilang hari ini November 10, apakah ini menjadi bottom untuk kripto atau tidak? Seperti itu. Ya, jadi kita bisa bilang give or take mungkin sekitar 1 tahun gitulah. Jadi ya bisa dibilang ya secara bear market
durasi bear marketnya, ya ini sudah masuk akal juga. Secara analisa saya lihat mungkin bottom market crypto itu terjadi di kuartal 4 tahun ini gitu ya, di tahun 2022. Seperti itu. Jadi secara timing ini juga cukup menarik. Dan salah satu lagi quotes yang kita sering pakai adalah time in the market beats timing the market. Jadi ya lebih baik ya kita di dalam market belajar bagaimana market ini bekerja gitu ya, daripada kita mencoba untuk timing the market kapan sih bottomnya dan lain-lain gitu ya. Ujung-ujungnya kita malah nggak berani beli dan lain-lainnya. Nah, kita akan bahas sebelumnya kita sempat bahas potensi bottom untuk Bitcoin ya. Kita bahas beberapa target, teman-teman bisa cek di sini kejatuhan FTX dan market crypto atau kripto masih bisa turun lagi. Di sini kita membahas skenario di mana Bitcoin mengalami penurunan ya. Ada skenario Bitcoin ke level 13.800 ataupun ke level 11.230. Di sini kita sudah sempat mention hal itu gitu ya. Potensi bottom untuk Bitcoin. Nah, namun di video kali ini kita bahas lebih dalam lagi mengenai tadi blue chipnya, yaitu adalah Ethereum dan juga BNB mungkin ya. Nah, untuk Ethereum, misalnya kita lihat dari Ethereum. Di sini secara time frame weekly, kembali lagi nih kita melihat time frame weekly atau mingguan. Yang saya lihat sebenarnya Ethereum ini sangat menarik kalau teman-teman bisa perhatikan atau membeli Ethereum di bawah level $1.000 ya, atau bisa dibilang sebenarnya 3 digit Ethereum ini menarik gitu di saat Ethereum turun dari level $1.000 lah. Dan ini sebentar lagi sebenarnya ya, ini dia di level 1.200. Apakah Ethereum bisa ke di bawah $1.000 atau 3 digit? Nggak ada yang tahu, tapi ya kita bersiap-siap aja kalau hal itu terjadi ya udah ada tampungan atau jaring lah bisa dibilang ya. Beberapa hal kalau kita lihat dari zone ini, saya lihat itu ada berada di kisaran level 780-an dolar, 766 di sini tepatnya 739 sampai 778 seperti itu. Dan juga di bawah sini kalau ternyata market panic sell dan altcoin turun ya mungkin di kisaran level 484 ataupun 500 dolaran. Seperti itu, karena di sini kita lihat ada zona liquidity zone lah di sini yang bisa menjadi potensi support. Ditambah kalau mungkin kita gunakan Fibonacci retracement ya. Di sini Fibonacci retracement, di sini saya gunakan setup yang lain secara template-nya. Nah, di sini kita bisa perhatikan juga secara Fibonacci retracement, golden ratio juga berada di kisaran level 496 dolar ya, hampir sama lah. Dan kita sempat membahas bahwa golden ratio ini penting gitu ya. Kita bisa lihat di sini kalau kita zoom in ya, kita tarik garis ini seperti ini, kita bisa lihat ya 1,414 ini menjadi level penting juga, di mana ini menjadi level support untuk Ethereum gitu ya. Jadi kita bisa assumption bahwa golden ratio 1,618 ini bisa menahan pergerakan Ethereum just in case kalau dia mengalami penurunan lagi gitu ya. Cukup besar sebenarnya penurunan seperti ini. Karena di sini kalau kita lihat untuk turun lagi kisaran level 60% gitu ya. Nah, itu untuk Ethereum. Berikutnya kita juga bahas untuk Binance. Kalau kita lihat untuk Binance ini berbeda dengan kripto-kripto lainnya. Kenapa? Karena Binance ini relatif strong sekali gitu. Kita lihat bottom media di Februari 2021. Bahkan kemarin waktu market turun, dia cukup bertahan gitu di level support ini. Jadi ya teman-teman bisa lihat untuk Binance mungkin kisaran di level 200 dolaran, 213 ini menjadi good opportunity untuk membeli. Karena dia salah satu exchange yang sangat reliable, sangat valid juga gitu ya. Jadi makanya saya juga berani untuk merekomendasi exchange Binance juga kepada teman-teman. Jadi kalau misalnya mencari exchange yang cukup aman, fiturnya lengkap, itu Binance gitu ya. Jadi teman-teman bisa download mungkin di deskripsi juga. Jadi mengalami penurunan mungkin 25%-an untuk BNB. Dan Binance ini kalau kita bisa lihat BNB BTC, kalau kita lihat grafik seperti ini kelihatan ya, dimana BNB BTC ya ini mengalami kenaikan. Artinya apa? Artinya kalau kita bandingkan Binance dengan Bitcoin, Binance ini outperforming Bitcoin, atau bisa dibilang lebih bagus lah secara performa. Kita lihat dia breakout, dan ini breakout terus, bahkan ini menuju all time high gitu ya, sempat menuju all time high. Ya artinya bahwa BNB ini ya untuk secara performa pada saat di bear market ini yang lebih bagus dibandingkan dengan Bitcoin. Karena kita lihat bahwa harganya sendiri nggak turun terlalu terlalu dalam gitu ya. Nah, kita dari sini, dari all time high-nya saja di sini pada saat yang mengalami penurunan
ini turun 70%, kalau sekarang turun sekitar 57%. Kalau dibandingkan dengan altcoin lain cukup berbeda seperti itu. Jadi kira-kira ini ya, dimana kita membahas beberapa peluang emas di market kripto, bisa mulai dollar cost averaging juga atau mencicil bisa dibilang gitu ya. Dan ya itu saja video dari saya untuk hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini ya, dimana kita membahas peluang emas untuk kripto dan mau update berikutnya, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.